Bismillahirrahmanirrahim. Utat-utat, ginarum, saudara-saudara, inak bu ama, sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sedikit menanggapi hal yang sedang viral. Hal yang sedang viral yang ada di Kota Membagu, Pulau Mongondo, BMR, bahkan Sulawesi Utara, yaitu berkaitan dengan perbuatan dosa, yaitu riba. Riba. Pertama, kita tidak ingin membahas masalah institusi atau instansi. Itu urusan pemerintah karena itu milik negara. Yang kita fokuskan adalah banyak terjadi di masyarakat, terjadi di masyarakat. Jadi gini, pertama masalah riba. Jadi riba itu ada di Al-Quran jelas dan ada di hadis Rasulullah SAW dan ada juga bahkan di Bible, di kitabnya orang saudara kita Nasrani. Itu saking tegasnya di kitab dahulu ada, diturunkan. Jadi masalah riba. Oke, masalah riba. Jadi teman-teman Ustadz Buginarum, tidak ada manusia yang sempurna. Termasuk pembicara sendiri ada kekurangan, ada dosa-dosa. Karena yang maksum hanya Nabi Muhammad SAW. Selain itu kita ada peluang untuk berbuat salah, khilaf, dan dosa. Terkait masalah riba, maka ketika ada larangan dari Allah, maka cukup kalau kita memang terjerumus di dalamnya, maka hendaknya kita diam. Hendaknya kita diam dan bertafakur kapan kita bisa keluar dari masalah ini dan menjauh dari masalah ini. Bukan justru ketika ada berita atau ada orang yang mungkin membahas di media atau mungkin ada diviralkan gitu tanpa menyebut nama dan kampung apalagi, maka jangan tersinggung, jangan marah. Kenapa? Kalau kita marah, kalau kita tersinggung berarti kita tidak setuju dengan hukum itu. Karena orang-orang hanya menyampaikan, yang membuat syariat itu adalah Allah. Allah yang membuat syariat, Nabi yang menyampaikan. Di antaranya Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan binasakan riba dan Allah akan tumbuhkan sedekah. Kemudian dalam ayat lain dalam ayat lain juga disebutkan wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, dan Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Dalam ayat-ayat lain juga banyak. Fa illam taf'alu, dalam ayat lain juga fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi. Jika mereka tidak meninggalkan riba, maka beri informasi kepada mereka bahwa Allah dan nabinya akan menjadi musuh, akan memerangi mereka. Banyak ayat tentang riba. Kemudian di dalam hadis, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 pembinasa, 7 pemusnah. Disebutkan dari 7 itu mulai dari syirik sampai pada riba. Riba, memakan harta anak yatim juga riba. Riba juga disebutkan sihir. Ini dosa-dosa kelas-kelas kakap ini. Riba wa aklu ar-riba. Jadi utat-utat ginarum teman-teman, kita tentunya sama-sama mengharapkan kebaikan pahala, tapi ingat ketika ada penyampaian, ada orang menyampaikan baik dalam suara, baik dalam tulisan, kemudian kita dalam perbuatan dosa itu, maka jangan marah kepada orang yang menyampaikan. Cukup kita renungi bahwa kita ini melakukan dosa dan berharap untuk keluar dari dosa dan tidak melakukannya lagi. Kenapa? Kalau kita memerangi, kita sakit hati kepada orang yang menyampaikan, sementara bukan dia yang bikin aturan. Yang bikin aturan adalah Allah. Maka secara otomatis tersusun 3 hukum yang berurutan yang kita dikhawatirkan akan terjerumus ke kita. Pertama, jangan sampai itu akan menjadi kesombongan. Sombong. Karena al-kibru dalam hadis, batarul haq wa gomtun nas. Kesombongan adalah orang yang menolak kebenaran. Tuh, hati-hati itu. Orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran, wa gomtun nas, dan menganggap remeh orang. Jadi kalau orang sakit hati, marah, tidak setuju dan koar-koar baik secara tulisan, dia sakit hati, tersinggung dan dia tidak setuju, maka pertama dia tidak menerima hukum Allah dan dia sombong. Sombong dia. Dan sombong adalah dosa yang pertama dilakukan di jagat raya ini. Sombongnya siapa? Sombongnya iblis kepada Nabi, kepada Allah. Ketika Allah menyuruh seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika kami, kata Allah, menyampaikan, mengatakan dan menyuruh kepada malaikat untuk sujud, semua malaikat sujud. Kecuali iblis, aba wastakbaro.
Tidak mau dia sujud dan sombong. Sombong. Karena dalam ayat lain kata setan bilang, aku diciptakan dari api, dia hanya dari tanah. Kenapa aku mau sujud kepada dia? Jadi kalau tidak mau menerima kebenaran, bisa saja ini masuk dalam yang namanya sombong. Al-kibru batarul haq. Sombong adalah menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang. Bisa jadi kita ketika ada orang menyampaikan tentang masalah riba, rentenir dan lain sebagainya, kemudian kita nggak mau menerima, maka bisa jadi kita sombong dan meremehkan orang. Siapa lu menyampaikan? Tidak mau menerima kebenaran. Itu yang pertama, sombong. Yang kedua, hati-hati. Dalam hadis disebutkan bahwasannya orang yang sombong, ada setitik kesombongannya di dalam hatinya, tidak akan masuk surga. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan. Dan sombong termasuk orang yang tidak mau menerima kebenaran. Ketika datang larangan tentang riba, dia sombong, dia tidak mau menerima, dia mau protes, dia mencela orang, menyampaikan. Ini bahaya sombong. Dan Nabi bilang tadi, tidak akan masuk surga orang yang ada setitik kesombongan dalam hatinya, walaupun hanya seberat dzarrah, seberat atom. Atom itu para ulama mengatakan bahkan lebih kecil daripada gula pasir itu. Lebih kecil. Jadi hati-hati. Kalau kita nggak setuju, belum siap, maka diam aja. Mendingan kita diam dan berharap untuk keluar dari perbuatan dosa itu. Jangan kita tidak setuju, kemudian kita reaksi. Kita reaksi, kemudian keluar-keluar, kemudian bikin status segala macam, seperti kontra dan lain sebagainya. Allah yang bikin aturan, bukan siapa-siapa. Mau protes, silahkan protes Allah. Itu yang kedua. Jadi tidak akan masuk surga orang yang ada setitik kesombongan dalam hatinya. Hati-hati kita komentan, utat, oleh kita komentan. Kita nggak menyebutkan nama, siapa, tempat. Hati-hati. Hati-hati, badia kita kasih bimo bolito. Yang ketiga yang terakhir. Yang ketiga yang terakhir yang sangat besar. Kita orang-orang yang tidak setuju dan protes-protes terhadap orang yang menyampaikan, baik dia dai ya orang awam, orang yang nyandak sekolah cuma lulusan SD, kemudian mungkin dia sedikit tahu tentang hukum, pun pogumannya kenaton, maknya poguman potorob kenaton, kon hati-hati riba rentenir, dengan rendah hati, dengan tidak menyindir. Kemudian kita tidak mau menerima dan mengolok-olok dia dan bahkan memerangi dia, maka sama kita memerangi Allah dan Nabi secara tidak langsung. Dan khawatir orang-orang seperti ini, andai mereka hidup di zaman Nabi Muhammad SAW dan turun ayat tentang riba, maka orang-orang ini yang pertama akan menolak Nabi dan tidak akan mau menerima Nabi. Bahkan khawatir mereka akan melempar Nabi, sebagaimana yang terjadi di Taif. Taif itu 1 jam dari kota Mekah. Mereka lempar ketika Nabi datang berdakwah, mereka lempar dan mereka katakan Nabi gila, rorongonon, mengunggaing, tukang sihir. Semua dialamatkan kepada Nabi. Nah, maka kita entau mengondo, tak na kombra mengondo teman-teman yang suku-suku lain. Coba kalau kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa, mungkin tukang korupsi, mungkin pembohong. Ketika ada pembahasan itu, hendaknya kita diam dan renungi, ya Allah. Saya udah salah, walaupun saya masih melakukan ini, saya sadar, saya salah. Insya Allah selesai ini, saya akan bertobat dengan secepatnya. Begitu. Bukan malah menantang, memerangi orang da'i yang menyampaikan, orang yang awam, orang yang membahas masalah itu kita perangi. Tidak setuju, kita olok-olok, kita hina, kita ini. Itu sama saja kita menghina Allah dan menghina Nabi, waliyahzubillah. Jadi utatku, ginarumku. Tidak mengharapkan keburukan kepada orang sama-samanya, anda. Kita hanya menginginkan untuk kebaikan. Dan dalam Al-Quran, wal asri, demi masa, innal insana fi khusrin, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Semua, Islam dengan non-Muslim, semua dalam kerugian. Kemudian Allah sambung, illal ladina amanu, kecuali yang 4. Yang 4 ini tidak merugi. Illal ladina amanu, orang-orang beriman, wa amilus solihat, orang-orang yang saling menasihati kebaikan, wa tawasau bil haq, saling menasihati kebenaran, wa tawasau bis sabr, saling menasihati sabar. Jadi 4 ini dikecualikan. Jadi ketika ada orang menyampaikan hak, menyampaikan ini dilarang, ini boleh, dikabi oleh musuhonin sia. Jangan musuhi. Dia menyampaikan firman Allah, kenapa kita perangi? Kita yang cek, kita yang cross check, kita yang menyesuaikan kepada Al-Quran hadis, bukan Al-Quran hadis yang orang mau putar-putar, maka saya ikut orang mau. Semoga oleh bermanfaat, tidak ada ketersinggungan, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf, akak ini mau tersinggung. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.